Tim Investigasi Gabungan tegas mengatakan 11 anggota Kopassus merupakan pelaku penyerangan kepada 4 napi di LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Namun komentar dari pejabat TNI AD bahkan Presiden seakan mendukung tindakan itu berdalih pemberantasan premanisme. Pengumuman pelaku penyerangan ke LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta yang menewaskan 4 napi tergolong cepat. Hanya berselang beberapa hari, TNI Angkatan Darat mengungkapkan 11 anggota Kopassus merupakan pelaku penyerangan. Namun ada bias yang muncul. Meski mengakui kesalahan, TNI AD terkesan membela anak buahnya dengan berkali-kali mengucapkan tindakan 11 anggota Kopassus itu demi menjaga wibawa korpsnya. Mereka ksatria dan berjiwa korsa karena mau mengakui kesalahan. Hanya bintara dengan tamtama. Bahwa secara ksatria dan dilandasi oleh kejujuran yang tinggi serta bertanggung jawab, serangan ke Lapas 2B Cebongan Sleman pada tanggal 23 Maret 2013 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat tersebut diakui dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Darat. Dalam hal ini Grup 2 Kopassus Kartosuro yang mengakibatkan terbunuhnya 4 tahanan preman. Dukungan serupa juga disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Selasa pagi. Presiden SBY mengajak 2.100 anggota TNI AD berolahraga bersama di Silang Monas, Jakarta. Turut hadir Wakil Presiden Budiono, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, serta Danjen Kopassus Mayor Jenderal Agus Sutomo. Tentu saja acara ini bukan sekedar jalan santai biasa. Presiden mengingatkan pentingnya pejabat TNI AD dekat dengan prajurit, sehingga tidak terjadi tindakan yang tidak wajar yang dapat merusak nama kesatuan. Namun SBY kembali mengulangi pujiannya kepada 11 prajurit Kopassus pelaku penyerangan ke LP Cebongan. Mereka dianggap ksatria karena mau mengakui kesalahannya. Bentrokan antar satuan, bukan hanya antara TNI dengan Polri, bukan hanya antara angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, bahkan sesama angkatan pun bisa terjadi. Kuncinya ya tadi itu, manakala bersama-sama bisa dicegah, Seorang gandor yang tidak tahu menahu, tiba-tiba anak buahnya melaksanakan sesuatu, apalagi dalam bentuk kelompok. Meskipun dia tidak terlibat langsung, dia memiliki tanggung jawab yang disebut dengan command responsibility. Apalagi kalau terlibat. Jadi memang berat sebagai komandan, sebagai pemimpin, tapi itulah kalau kita semua bisa melewati, adik-adik kita juga harus bisa melewati. Masyarakat tentu berharap pernyataan pejabat TNI AD dan Presiden itu bukan bermaksud menggalang opini publik. Sebab, bagaimanapun, 11 prajurit Kopassus itu telah melakukan pelanggaran HAM. Meski yang ditembak mati merupakan pelaku pembunuhan terhadap teman mereka sesama anggota Kopassus. Hukum harus ditegakkan. Siapapun yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan, JAK TV. Pak Tamrin, Anda mengatakan manipulasi PR ini. Apakah ini termasuk juga nih kalau presidennya saja sudah tampak memberi dukungan, ini termasuk menggalang opini? Manuver SBY saya kira patut disesalkan karena dia lebih bermanuver sebagai komandan daripada sebagai kepala negara. Kalau sebagai kepala negara sebenarnya dia harus berbicara dalam rangka hukum dan demokrasi. Nah, kalau hukum dan demokrasi jelas mestinya kan penegakan hukum. Kemudian demokrasi itu artinya rakyat yang menentukan apakah suatu pihak itu diadili dengan peradilan militer atau dengan peradilan umum. Nah, sebenarnya dalam undang-undang peradilan militer itu kan ada pasal yang membuka bahwa kalau anggota TNI itu melanggar hal-hal yang berhubungan dengan perang dan kemiliteran, peradilan militer.
Tapi kalau dia melanggar melakukan kriminal umum di peradilan umum. Jadi sebenarnya SBY mestinya langsung mengatakan tidak perlu kita membenturkan kelompok-kelompok ini, tapi kita harus kembali kepada posisi kita menghormati kemanusiaan yang beradab. Dan karena itu kita harus adili orang-orang yang melakukan ini, baik dari preman maupun dari yang bukan preman gitu. Jadi tidak boleh ada hukum rimba gitu. Apalagi itu terjadi di Jogja. Yang orang Jogja, saya kira Sultan harusnya ngomong nih. Sultan punya daerah itu dan situ ada spanduk yang mengatakan bahwa 1 juta preman mati, rakyat Jogja tidak rugi. Wah itu pepatah Jawa yang ngono ning ojo ngono itu bagaimana itu? Mestinya kan dia bilang, kita orang Jawa tidak begitu. Kita beradab, kita berbudaya. Dan tapi itu orang mana saja pasti terusik Pak jika rasa amannya terganggu oleh preman Pak. Itu tidak kan, pandang suku saya kira. Ya itu kan masalah kelemahan dari kepolisian sampai sekarang ini ya. Jadi memang jalan keluar pertama yang paling cepat yang bisa dilakukan adalah SBY mengangkat Kapolri baru yang tegas dan bersih. Ya. Kalau dia mengangkat dari salah satu dari yang kotor ya terus saja ini. Ya. Baik, ini. Pak Endri Hartono tadi itu adalah hukum, tadi dikatakan bahwa tindakan ini kemudian menjadi seperti kesatria karena memang dianggap hukum tidak mampu memberikan rasa aman tadi. Nah kalau Anda melihat kasus ini Pak Endri Hartono, bagaimana ini publik atau dalam hal ini Kopassus atau TNI berharap ini akan diselesaikan dengan hukum jika kemudian ada backing ya penegak hukum sendiri begitu terhadap pelaku korban? Iya, saya tidak berani ya kemudian menduga-duga lah terlalu jauh bahwa itu ada backing dan sebagainya. Tapi kita lihat saja realita. Mengapa sampai dengan ada sekian puluh ribu orang yang lalu memberikan dukungan atas tindakan itu begitu. Itu kan cerminan bahwa mereka selama ini ada kehausan bahwa mereka itu memerlukan adanya pelindung yang mampu melindungi masyarakat atas tadi kegiatan yang bukan karena digiring opininya oleh manipulasi PR seperti kata Pak Tamrin? Apapun kalau katakan orang yang tidak lapar dikasih opini dengan makanan yang enak-enak dia tidak akan tertarik. Tetapi kalau itu orang yang kelaparan dikasih bau sedikit saja ikan asin bakar aja begitu maka dia akan segera terangsang untuk lalu ingin segera makan. Itu suatu akar normal. Permasalahannya di situ ya Pak ya? Gitu. Jadi walaupun ini dirangsang dia untuk kemudian melakukan upaya dukungan terhadap kasus ini, utamanya kepada 11 prajurit Kopassus ini, kalau mereka-mereka ini merasa bahwa keamanannya selama ini terjamin, maka dia tidak akan terangsang. Itulah yang menurut saya sekarang menjadi pokok permasalahannya, bagaimana negara mampu memberikan rasa aman kepada masyarakatnya, agar supaya masyarakat lalu bisa menilai mana tindakan yang melanggar hukum dan yang mana yang tindakan yang tidak melanggar hukum. Bahwa preman ini sesuatu yang tidak benar, memang iya. Dan persoalannya bagaimana lantas pemberantasan preman itu harus bisa dilakukan tanpa pelanggaran hukum. Nah, jika kemudian hukum tidak bisa melakukan itu, bagaimana Pak solusinya? Iya, negara harus mampu dong. Kalau dia nggak mampu, ya dibubarkan saja negara ini. Oh itu ya solusinya, ya, jadi dibubarkan saja. Karena negara hukum, maka dia punya kewajiban bahwa hukum itu harus ditegakkan. Dan setiap warga negara di bumi Indonesia ini, karena kita memang negara hukum, harus wajib untuk menegakkan hukum. Apalagi aparat hukumnya, begitu. Iya, nah, tapi kalau melihat kasus ini, Bu Siti ya, tampaknya memang ini yang diinginkan publik ya, bahwa publik mungkin tidak peduli dengan HAM dan lain-lain ya. Publik yang peduli bahwa rasa aman, bebas dari preman itu yang diinginkan publik. Seharusnya ya memang kalau kita tahu banyak yang dilakukan pemerkosaan, pembunuhan oleh preman-preman ini, tampaknya Komnas HAM tidak segetol ini ya untuk membela 4 napi ini. Jadi gini, saya melihatnya kalau sudah cara pandangnya seperti ini bangsa tidak lagi masuk UGD, tapi harus masuk ruang ICU. Artinya negara ini harus melakukan evaluasi mendasar bagaimana proses hukum itu bisa berjalan ke depan. Karena memang hampir semua lini masyarakat itu merasa tidak aman. Terlepas dari dia dengan preman, dia berhadapan dengan aparat itu sendiri. Jadi tidak kecil juga masyarakat berhadapan dengan aparat. Tidak kecil juga masyarakat berhadapan dengan preman. Jadi ini rasa aman ini itu memang dirasakan di semua lini masyarakat. Nah, karena itu hak atas rasa aman ini benar-benar harus dijamin. Nah, kalau berdasarkan pada undang-undang,
maka itu menjadi kewajiban dan tugasnya pihak kepolisian. Nah, namun di sisi lain, masyarakat ini juga tidak percaya dengan proses hukum. Karena ada persoalan-persoalan penegakan hukum yang bermasalah begitu Cindy ya. Yang Ya. bermasalah. Nah, ini menjadi catatan-catatan dan itulah yang saya sampaikan harus ada evaluasi mendasar. Gitu. Selain Jadi evaluasi tidak hanya mendasar, pada mungkin proses pergantian saja. pengungkapan secara jelas kasus ini gamblang juga ya, Bu Siti. saya pikir Sampai hingga sini belum jelas ini apa motif pengeroyokan di Hugo's Cafe kan? Iya, jadi gini, kalau kasus Lapas Cebongan ini sebenarnya hanya satu persoalan. Tapi persoalan-persoalan seperti ini kan terjadi di beberapa daerah lain. Itu misalnya yang terakhir orang menyoroti Oku. Nah, kalau kita bicara soal rasa aman, tidak hanya di Jogja yang merasa tidak aman. Di mana-mana orang merasa tidak aman gitu. Nah, karena itu persoalannya apa? Berarti kan tidak ada perlindungan, tidak cukup negara memberikan perlindungan atas rasa aman. Tapi ini mungkin gitu. kalau orang awam melihatnya Pak Tamrin, setidak-tidaknya penyerbuan LP Cebongan ini ada manfaatnya sebagai shock terapi bagi preman-preman ini. Kita ingat kalau kasus Petrus begitu ya. Ini biar lebih cepat ya untuk memberi shock terapi kepada para preman daripada hukum seperti Nah, itu yang satu pikiran yang menghayal. Itu menggantang asap karena masalah preman itu masalahnya lebih dalam. Gitu. Coba Petrus dulu dilakukan. Apa hasilnya? Tidak menghapus preman sama sekali karena sumber lahan mata air dari preman tidak dibereskan. Nah, salah satunya itu adalah ketimpangan pembangunan antar daerah. NTT dan Maluku Tenggara itu daerah paling tertinggal dan terpuruk. Orang-orang yang preman-preman itu kebanyakan berasal dari Maluku Tenggara, yang dari Kei, dan dari NTT. NTT tidak semua, tapi ada beberapa tempat. Karena Adonara misalnya itu subur. Tapi ada yang sangat kering gitu. Nah, jadi kalau ketimpangan pembangunan antar daerah ini belum dibenahi, dan itu masalah makro besar, ya susah. Jadi bukan dengan cara instan, yang orang Jawa bilang sadek, sanyet gitu, bahwa ini akan selesai gitu, dengan tembakan-tembakan heroik gitu, berantas, tidak, menggantang asap itu bermimpi. tapi menggalang melawan premanisme begitu Pak, perlawanan. Nah, kalau melawan premanisme sebenarnya secara lebih menyeluruh, karena kalau kita jujur kita akui sebenarnya negara ini negara preman. Oke. Nah, negara ini negara preman, mulai dari preman berdasi, preman berjubah, itu preman berseragam, yang pakai seragam tapi preman sebenarnya, dan mereka melindungi kelompok-kelompok. Tadi saya ada dapat satu foto dari tim-tim gitu, di situ jelas sekali ada seorang jenderal dan ada seorang preman bergambar bersama-sama. Nah, jenderal itu siapa? Si preman ini siapa? Jadi pemanfaatan preman oleh negara, militer atau polisi di zaman yang lalu bukan main Pak. Ya, ini mungkin jadi. Nah, jadi ini satu masalah besar yang tidak mungkin diselesaikan dengan dor. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin diselesaikan dengan dor karena kata Pak Tamrin tadi negara preman. Ini kita bingung siapa sebenarnya yang preman, siapa yang harus didor kalau begitu. Pemirsa, kami segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.